warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya hanyalah orang-orang beriman yang bisa berukhuwah. Ya. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaikilah hubungan antara dua saudara yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi kata ikhwah dari kata ukhuwah. Ya. Dan ukhuwah dari kata akhun. Ya. Yang aslinya adalah naluri manusia. Ya. Jadi manusia nggak usah diajari untuk mencintai manusia yang punya hubungan darah dengan dirinya. Akhun atau ukhtun. Ya. Jadi kalau dilihat kata ukhuwah atau al-akh sebagai naluri kemanusiaan, maka orang-orang kafir pun juga diistilahkan oleh Allah ikhwan. Ya. Di surat Al-Hasyr, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru. Ya. Tapi bagaimana dengan ayat ini dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya hanyalah, ya. Innama dalam bahasa Arab namanya adatu hasrin. Ya. Kata yang membatasi. Ya. Maka ukhuwah insaniyah memang semua manusia bisa. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ukhuwah imaniyah. Ya. Bicara masalah ukhuwah imaniyah hanyalah keimanan yang bisa menyatukan manusia itu menjadi ikhwah. Ya. Jadi karena ukhuwah imaniyah maka manusia itu bisa bersahabat, bisa akrab dengan sesama orang beriman lintas berbagai macam kepentingan. Ya. Utamanya adalah lintas darah. Nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan kerabat. Ya. Aslinya manusia hanya berukhuwah karena ada satu kesamaan. Ya. Dan alangkah jeleknya manusia itu sudah ada satu kesatuan. Ya. Misalnya
kakak beradik itu kan berarti satu darah eh, dengan orang tuanya. Tapi dengan kakak adiknya aja nggak bisa berukhuwah, lebih parah lagi, ya. Atau kerabat, ya, nggak bisa berukhuwah. Padahal ya kerabat itu termasuk yang mendapat perhatian, ya. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Ya. Namun ukhuwah imaniyah bisa lintas apa aja, lintas utamanya lintas nasab. Habis lintas nasab mungkin lintas suku misalnya. Ya. Arab non Arab, ya. Asia dengan Cina, Cina dengan Eropa, apa aja bisa, ya. Ya, di negeri ini, ya, Jawa, Sumatera Barat, ya, dengan Batak, dengan apa aja, ya. Ya. Karena ukhuwah imaniyah itu akan melibatkan Allah di dalam menyatukan manusia. Ya. Dalam arti Allah lah yang menjamin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Ya. Terlebih lagi ukhuwah itu lebih tinggi lagi apabila dalam rangka perjuangan di jalan Allah. Ya. Dalam rangka membangun sebuah al-amal jama'i atau sebutlah miniatur berjamaah. Ya. Itu lebih harus lagi, ya, manusia itu memperhatikan al-ukhuwah. Ya. Maka ketika Allah katakan fa'aslihu, ya, ukhuwah itu harus membuat manusia, ya, mudah terislah kalau ada clash, kalau ada situasi yang rusak. Fa'aslihu. Ya. Jadi fikrah islah ini aslinya adalah dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Dalam rumah tangga harus, ya, rumah tangga tanpa konflik itu nggak mungkin. Tapi sejak dari awal sudah punya kesiapan untuk islah. Ya. Yurida islahan yuwafiqillahu bainahuma. Ya. Wassulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Maka dalam kehidupan sama orang beriman, jika punya semangat islah, ya, maka itu menjadi satu ukhuwah yang sehat, ukhuwah imaniyah yang ideal. Ya. Ya, hidup tanpa permasalahan itu nggak mungkin, ya. Ya. Sehingga islah bagi kehidupan orang beriman itu salah satu bukti kesabaran. Ya. Rasulullah bersabda, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum." Orang yang bergaul dengan orang-orang beriman, ya, ya, sesama sebuah tim amal jama'i, sesama organisasi, sesama apa aja, ya.
Kalau sudah ada fikrah al-islah, ya, maka setiap konflik yang terjadi, ya, akan siap. Ya. Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Ya. Dan ini merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah. Ya. Ya, mungkin jarang orang tahu ya, ya, bahwa di antara bentuk ketakwaan itu adalah berukhuwah dan mudah terbaiki apabila ada konflik, ada permusuhan, ada kubu-kubuan misalnya, harus segera fa'aslihu baina akhawaikum, karena itu bentuk ketakwaan. Ya. Dari sini harus dipahami bahwa ketakwaan itu tidak saja bersifat hablum minallah, bahkan juga hablum minan nas. Ya. La'allakum turhamun. Ya. Ketakwaan dalam bentuk berukhuwah ini akan menghasilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya tentu dilatih dengan berukhuwah, mungkin sifatnya lebih kepada persahabatan ya. Ya. Meningkat ya, sampai kepada ukhuwah imaniyah di dalam islahun nas, memperbaiki umat manusia. Ya. Karena berukhuwah dalam skala besar, masing-masing eh, punya karakter, tapi untuk sebuah tujuan yang besar, ya, maka ukhuwah di balik kumpulan manusia seperti ini istilahnya menjadi rukun. Ya, ya namanya rukun, ya, nggak mungkin bisa berjalan dengan baik kalau tidak dihadirkan. Ya. Rukun sholat itu apa? Ruku. Ya kalau nggak ada rukunya ya nggak sah. Rukun sholat itu apa? Baca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah ya nggak sah. Ya. Maka al-ukhuwah diistilahkan sebagai rukun al-amal jama'i. Ya. Ya. Di mana rukun itu semua jumlahnya ada 10. Ya. Al-fahmu wal ikhlasu wal amalu. Ya. Ya. Siap beramal. Wal jihadu, siap berjihad. Ya. Wat ta'atu, siap taat. Wat tadhiyatu, siap berkorban. Ya. Wat thabatu, siap, ya, teguh. Ya. Wat tajarrudu, siap totalitas. Ya. Wal ukhuwah. Ya. Ya. Siap berukhuwah. Ya. Tapi jika ada permasalahan, siap islah. Ya. Ya, siap islah. Ya. Tapi kalau di islah nggak mau juga, ya sudah. Ya. Kembali kepada, ya, kembali kepada apa, ya, ya tadi faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ya udah, dibikin tindakan aja udah, ya, apa, dipersilahkan keluar dan seterusnya. Ya. Jadi sebelum dia menjadi sebuah rukun, rukun beramal jama'i, harus dipahami dulu sebagai sebuah
amal soleh yang sifatnya unggulan. Ya, karena hadis yang mengatakan eh, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh manusia yang akan dinaungi oleh Allah di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah warajulani tahabba fillah. Dua orang yang berukhuwah karena Allah, bersahabat karena Allah, ya. Ijtama'a waftaraqa alaih. Ya, baik sedang berkumpul maupun sedang berpisah, ya. Betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka para ulama menjadikan ada istilah al-ukhuwatul khassah dan ada al-ukhuwatul ammah, ya. Masing-masing sebuah amal soleh yang sangat, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ukhuwah ammah itu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, khairun nasi makhmumul qalb, ya. Makhmumul qalbi saduqul lisan, ya. Sebaik-baik manusia itu, ya, yang berhati makhmum, ya, dan lisan yang saduq, ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau saduqul lisan kami paham, jujur, nggak pernah menyalahi janji, ya, tidak menyakiti orang, ya. Kalau makhmum apaan? Makhmumul qalb, ya. Para sahabat aja merasa asing dengan istilah makhmumul qalb, ya. Maka makhmumul qalb Rasulullah menjelaskan at-taqiyyun naqi katanya, ya. Orang yang bertakwa dan bersih hatinya, ya, di dalam bergaul terhadap orang-orang yang beriman, ya. At-taqiyyun naqi, ya. La ghilla wala hasada wala baghya, ya. Dalam hatinya itu tidak ada rasa benci terhadap orang beriman, tidak ada hasad, iri, ya, benci karena kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, wala baghya, tidak ada upaya menyakiti orang lain, ya. Itu makhmum, ya. Ya, alangkah mulianya jika sebuah kelompok, ya, ya, makhmum, ya, makhmumul qalb, bersih, ya. Jadi melihat orang lain itu selalu dengan rasa cinta, ya. Karena ketika melihat orang lain itu dengan rasa nggak suka, ya, maka manusia itu hanya melihat kekurangan orang lain aja, ya. Apa aja dipikirin kekurangan orang lain, ya. Yang betapapun kekurangan itu tidak merugikan dirinya, tapi karena hatinya tidak naqi, ya, tidak bersih, maka dia bawaannya kesel terus sama orang lain, ya.
Ya, karena itu minimal jadi orang itu dalam ukhuwah, adnal ukhuwah salamatus sadri. Ya, ukhuwah yang minimal itu eh, berhati bersih. Ya, netral tuh ya, nggak cinta juga nggak membenci. Itu ya. Naik lagi ya menjadi cinta ya. Al-hubbu fillah ya. Ya. Melihat eh, melihat sholat jamaahnya rajin, dia cinta ya, berarti ini orang pasti dicintai Allah. Melihat tilawahnya rajin ya, pasti ini dicintai Allah, apa aja ya. Ya, ya kalau soal kekurangan ya pasti ada lah kekurangan ya, cuma karena hatinya bersih maka dia nyaris nggak melihat ya, kekurangan ya. Lebih tingginya adalah al-ithar ya. Ya, dia siap menanggung beban saudaranya demi saudaranya berada dalam kondisi lebih baik ya. Jadi karena permasalahan di sini adalah an-naqa ya, kebersihan jiwa ya. Maka dari kebersihan jiwa itulah perhatian manusia ya akan terlihat ya. Sebagaimana hati yang kotor akan menghasilkan perhatian yang negatif juga. Ya, ya, seorang ulama di negeri ini namanya Buya Hamka. Ya, ditanya oleh salah seorang jamaah, Buya gimana sih kok di Arab Saudi yang katanya negara atas landasan syariah, sebetulnya ada juga prostitusi di sana, prostitusi terselubung. Ya, kebetulan beliau pernah berada di Amerika ya, memang saudaranya kan tinggal di Amerika. Dia kata, saya di Amerika sekian pekan ya, nggak lihat itu ada prostitusi. Ya, ya, dari situ penanyanya jadi malu. Ya. Jadi walaupun kamu di negara seperti Arab Saudi, kalau kamu yang kamu pikirin itu kejelekannya dan kamu cari-cari ya ketemu juga. Nah, ya. Tapi Buya Hamka yang berada di Amerika dia nggak mikir itu, ya. Dia mikir yang baik-baik aja. Cari ada Islamic Center enggak, kenalan dengan saudara-saudara Muslim yang di sana, ya nggak ketemu, ya. Ya begitulah kita dengan orang-orang beriman, ya. Ya pandangan kita sama orang beriman itu pandangan apa? Ya kalau pandangan positif, maka akan ketemukan semua positif yang ada, ya. Dan pandangan itu sangat berpengaruh terhadap apa? Bisa jadi tarqiyah dirimu, ya, peningkatan dirimu, ya. Kebetulan dirimu tidak punya keunggulan misalnya di dalam eh, katakan keunggulan di dalam belajar Al-Quran, ya. Kemudian berukhuwah dengan orang lain yang punya perhatian terhadap Al-Quran, yang tadinya nggak rajin beral-Quran jadi rajin, ya. Kebetulan dirinya agak ada unsur-unsur pelitnya gitu, sedekahnya nggak banyak, ya. Berukhuwah dengan hati yang bersih,
maka dia melihat, Masya Allah saudara saya itu mudah mudah sekali menolong. Ya, ya, itulah pentingnya berukhuwah dengan ukhuwah imaniyah, ya, bukan ukhuwah sekedar insaniyah. Ya, maka berukhuwah itu bisa saling mentarbiyah satu dengan yang lain dengan obrolannya, dengan pergaulannya, ya. Karena Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Ya, manusia itu sangat ditentukan oleh agama teman akrabnya, ya, bestinya, ya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Ya, hendaklah kalian perhatikan, ya, kamu berukhuwah dengan siapa, bersahabat dengan siapa, ya. Emang nggak boleh bersahabat dengan katakan orang yang jelek, ya, ya. Bahkan berukhuwah dengan orang yang jelek, ya, katakan eh ya kasus di lapangan misalnya seorang mahat berukhuwah dengan wanita yang katakan nggak pakai jilbab, ya, ini kurang itu, ya, istilahnya orang amah gitulah, ya, ya. Tapi dengan ukhuwahnya itu akhirnya dia bisa melihat, ya, bisa melihat tetap aja ada sisi positifnya. Sisi positifnya ternyata orangnya ini eh, mudah menolong orang lain. Ya, ya. Jadi dengan orang yang dianggap jelek aja, kalau dengan ukhuwah yang baik, orang bisa mengambil manfaat. Ya. Ternyata orangnya eh, punya akhlak wal kadhimin al ghaidha. Ya. Tidak mudah marah. Ya. Ya. Sehingga lambat laun kemudian umat ini ya mempengaruhinya sampai tadinya nggak sholat jadi sholat, tadinya nggak berhijab jadi berhijab, ya berhijab ala masyarakat pada umumnya, ya, ala kulli hal masuklah nilai-nilai keislaman, ya, betapapun dengan ukhuwah, ya, dengan orang yang katakan tidak standar, karena kehidupan orang beriman, ya, imma yastafid au yufid, ya. Yastafid itu mengambil manfaat, ya. Ya, kalau nggak bisa ngambil manfaat, berilah manfaat, ya, ya, memberi menularkan manfaat kepada orang lain, ya, maka insya Allah mendapatkan berbagai macam fadilah-fadilah amal soleh dalam berukhuwah, ya. Nah, Allah jelaskan, ya, prinsip ataupun fikrah ukhuwah seperti ini, ya, agar kemudian pergaulan manusia itu, ya, didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan yang sangat di apa dimuliakan oleh Allah, ya, ya, sehingga manusia itu terjaga dari dosa besar, ya, ya, dosa besar yang paling melanggar ukhuwah itu puncaknya adalah membunuh, ya, ya. Jadi orang sampai membunuh itu berarti, ya, pelanggaran-pelanggaran ukhuwahnya itu udah sangat, ya, sangat lengkap gitu, ya, ya, dari A sampai Z, ya. Aslinya Allah katakan orang beriman itu nggak mungkin membunuh, ya, ya. Bagaimana bisa membunuh? Nanti dijelaskan di hadis ini kan, bagaimana bisa membunuh?
Dia menghina orang lain aja nggak mau. Ya, bagaimana bisa membunuh dia? Suudzon aja nggak mau, nggak akan dia lakukan. Jadi kalau udah membunuh itu berarti pelanggaran-pelanggarannya luar biasa. Ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Furqan, ada ayat yang memuji manusia. Allah memuji manusia ketika manusia itu punya status yang disebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang spesial. Ya. Salah satunya itu adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang terjaga dari syirik. Ya. Kenapa terjaga dari syirik? Karena dia selalu merawat tauhid dan akidahnya kepada Allah. Ya. Jadi bagaimana Al-Quran ataupun hadis mengajari manusia, ya, ya, mengajari manusia menjaga keimanan, menjaga tauhid itu sampai dari hal-hal yang nggak kerasa bagi manusia, ya, ya. Misalnya, iya saya datang gitu, iya saya besok datang gitu, ya, titik udah gitu aja, ya. Itu secara tauhid sudah ada catatan, ya. Catatannya apa? Memang kamu yang bisa mengelola hidup ini. Ya, ya saya bisa datang, tapi nggak ngomong insya Allah. Ya, itu sudah pelanggaran tauhid. Ya, ya. Karena orang ngomong insya Allah itu karena akidahnya mengatakan memang saya bisa datang, tapi rencana saya datang, tapi semuanya dengan seizin Allah. Ya. Atau ngomong insya Allah, tapi insya Allahnya buat ngeles. Ya. Mau ngomong nggak datang malu, ya insya Allah. Padahal di hatinya memang nggak ingin datang. Nah, itu insya Allah bohongan juga. Ya, ya. Ayo mampir-mampir di sini. Ya, insya Allah. Ya, ya. Kalau jadi kalau mau ngomong insya Allah itu harus jelas nilai tauhidnya dan nilai doanya. Ya. Jadi kalau nilai tauhid dan doanya bagus, ya, insya Allah itu betul-betul akan mendatangkan pertolongan Allah. Ya. Bani Israel itu disuruh nyembelih sapi, nanya melulu. Ya. Tapi karena dia ngomong, wa inna insya Allahu lamuhtadun, akhirnya ditolong oleh Allah. Ya. Jadi orang beriman itu aman dari syirik. Kenapa? Karena dia sudah menjaga penyimpangan imannya itu dari sekecil-kecilnya. Ya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Ibadur Rahman itu nggak mungkin membunuh orang. Ya, ya. Karena membunuh itu ancamannya berat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Ya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum 'adzaban 'azima. Ya. Tapi ibadur rahman nggak mungkin. Kenapa? Karena dia menghargai orang beriman itu sampai dari hal yang sekedar suudzon aja dia nggak mau. Karena bagi dia orang beriman itu sangat mulia di sisi Allah. Apalagi sampai membunuh. Nah orang membunuh itu berarti udah biasa melanggar adab-adab ukhuwah yang sudah nggak terhitung banyaknya ya. Kalau soal menghina, mencela, menyakiti, itu udah biasa. Dan kemaksiatan itu
ibaratnya seperti orang nabung ya. Ya, nabung, nabung, nabung begitu banyak, jadi mampu melakukan sesuatu yang besar. Ya, begitu juga kebaikan, yang nabung kebaikan yang kecil, 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 bisa lama-lama bisa melakukan kebaikan yang sangat besar. Ya. Wala yaznun, dan juga tidak berzina. Kenapa orang sampai berzina? Sama karena dia telah mencicil pelanggaran yang mengarah kepada zina itu. Ya. Dan tidak mustahil orangnya cuma awalnya cuma komunikasi di medsos ya. Kalau nggak berhati-hati ya tidak sedikit ya yang tadi perzinahan. Ya. Begitulah ya nilai-nilai ukhuwah ini ya, mengapa sangat dijunjung tinggi oleh Allah ya, dia akan berdampak ya kepada akhlak-akhlak yang lain ya. Gimana mungkin orang beriman itu membunuh saudaranya kalau dia punya ukhuwah? Gimana dia menipu? Bagaimana dia mencuri harta orang lain kalau dia menganggap orang lain itu harus dihormati ya. Maka salah satu larangan-larangan yang dieksplisitkan oleh Allah, jangan menghina. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, bukti bahwa kamu beriman, kamu tidak menghina orang lain. Ya. Asa ayyakunu khairam minhum. Ya. Tidak mustahil orang yang kamu hina itu ya lebih baik daripada kamu. Ya. Baik penghinaan karena pribadi ya. Ya. Si fulan tuh begini, begini ya. Penghinaan secara kerumah tanggaan ya. Rumah tanggamu itu begitu, begini, begitu dan seterusnya ya. Penghinaan secara ekonomi ya. Bahkan mungkin penghinaan secara ya organisasi ya. Ya. Organisasi itu kan begini, begitu ya. Ya. Padahal yang dihina itu ya di sisi Allah ternyata lebih baik ya. Ya biasanya kalau disebut orang-orang beriman itu ya otomatis laki-laki dan perempuan ya. Tapi di ayat ini lebih khusus Allah katakan begitu juga para wanita, wala nisaun, dan wanita jangan menghina wanita yang lain ya. Asa ayyakunna khairam minhunna ya. Boleh jadi wanita yang dihina itu lebih baik daripada penghinanya ya. Wala talmizu anfusakum ya. Dan jangan menghina orang lain walaupun dengan isyarat ya. Ya. Isyarat mata, apa isyarat wajah, isyarat apa aja ya. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan memberi gelar orang lain dengan gelar-gelar yang negatif ya. Ya walaupun di sebagian masyarakat ya, ya gelar-gelar negatif itu ya jadi duit ya. Ya, maka hati-hati ya. Ya orang lain kan duit ya, tapi kamu jangan sampai ya
menggelari orang lain dengan gelar yang jelek, yang yang ternyata orang itu sangat tersinggung. Ya, ya, ya. Misalnya ada orang kalau diajak ngomong salah paham melulu, ya, ya. Karena salah paham malah disebut dengan bolot misalnya. Ya. Ya, padahal bolot itu artinya bukan orang nggak dengar ya, tapi karena di lapangan begitu, ya, ya. Tanabazu bil alqab. Ya. Nah, ini hati-hati juga ini ya. Ya maksudnya hiburan ya, komedian-komedian itu ya jangan sampai kebawa ke lapangan. Ya, ya untuk orang yang kurus disebut triplek misalnya. Ya, ya untuk orang yang berbadan besar apa disebut tank misalnya. Ya, ya ini termasuk tanabazu bil alqab. Ya, ya cuma bercanda, cuma keakraban. Ya, iya bagi kamu bercanda, tapi bagi orang lain kan belum tentu. Ya, maka kembalikan kepada Al-Quran. Ya, selama Al-Quran tidak mengecualikan, maka jangan dilakukan. Ya, misalnya wala talmizu anfusakum, kecuali kalau bercanda kan nggak ada begitu. Ya, la yaskhar qaumun min qaumin asa, kecuali kan bercanda nggak ada begitu. Ya udah, ya hindarkan tindakan apapun yang melecehkan orang lain. Ya, ya terutama dalam dunia ilmu. Ya, dalam dunia ilmu. Ya, hati-hati melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya menghina, merendahkan orang lain. Ya, misalnya seseorang diminta untuk menyampaikan taujih. Ya, ya. Mungkin taujihnya itu nggak menarik, mungkin taujihnya itu kurang berbobot. Ya, ya. Maka sikap ukhuwah dalam hal ini ya sabarlah ya. Fokus cari ya. Memang ini nggak menarik, tapi ada sisi-sisi manfaat yang ada. Ya. Sebetulnya nggak ada dari awal sampai akhir tuh nggak ada manfaatnya ini. Eh, muwajjah atau muwajjihah ini. Ya. Kalau kamu ada ukhuwah, kamu akan temukan. Ya, ya, ya. Misalnya apa? Ya memang nggak ada materi yang disampaikan dari A sampai Z. Ya, dia nggak banyak informasi, cara penyampaiannya nggak menarik, macam-macam ya. Ya. Tapi kalau masih ada ukhuwah, kamu bisa temukan. Masya Allah ya, orang ini ya, ya. Dia sadar bahwa dirinya nggak laik untuk memberi taujih ya. Tapi karena ditugaskan di mana dia harus sami'na wa ata'na, dia lakukan semuanya itu ya. Nah, kalau kamu mau mencari hal-hal yang sebutlah ini tersembunyi misalnya, maka dari orang yang menurut kamu ya punya banyak keterbatasan aja, kamu tetap mengambil manfaat. Ya, ya. Wabil khusus dalam berupah, dalam berhalakoh, ya. Boleh jadi penyampainya itu murabiahnya itu nggak standar ya. Tapi kalau kamu bersabar dengan ukhuwah, ya. Memang murabiku ini ya ilmunya begini, 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 begini. Tapi dia melihat tadhiyahnya di sisi lain itu luar biasa. Ya. Akhirnya walaupun nggak standar dia ngambil manfaat. Ya. Atau bagaimana dia mempersiapkan apa yang ditaujihkan. Ya.
Ya, dia orangnya nggak banyak, nggak pintar ngomong, sehingga kalau harus ngomong itu dia bisa seharian itu ya mempersiapkan taujihnya itu dicatat, dicatat, ya, baru kemudian disampaikan, ya. Tapi kalau melihatnya dengan penglihatan keimanan, masya Allah orang ini ya, kalau kalau mau dia udahlah nggak usah tarbiyat, nggak usah halakoh-halakohan, saya kan nggak bisa, enggak. Tapi dia berusaha, ya. Akhirnya ya hampir semua orang yang ditarbiyah dia, ya, ya katakan berhasil menjadi aktivis dakwah, ya. Padahal murabbinya istilahnya ala kulli hal, ya. Ya, tapi yang ditarbiyahnya alhamdulillah ya punya nilai-nilai ukhuwah yang baik. Ya. Nggak pernah mengatakan gimana sih kamu kok jadi murabbi nggak standar begini. Ya, ya. Nah, itu adab-adab menghargai orang khususnya dalam bab keilmuan. Ya, ya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya, alangkah jeleknya ya eh, sebuah apa? Sebuah sebutan ya, sebuah gelar ya. Ya. Seseorang jatuh kepada kefasikan padahal dia punya keimanan. Ya, ya. Orang beriman itu kan mulutnya udah indah ya. Ya, buat zikir, buat tilawah. Ya. Kepalanya indah, sering buat sujud. Ya. Lidahnya buat baca Quran. Tapi kalau menjadi penghina orang, jadilah bisa. Ya. Ya. Sayang mulut biasa baca Quran, menghina orang, mencela orang. Ya. Ya udah masih ada peluang bertaubat kepada Allah. Umalam yatub faulaika humul zalimun. Bertaubatlah, kembalilah kepada Allah, enggak mau lagi melanggar hak-hak atau mencela, menyakiti orang-orang lain. Ya. Ya demikian Ibu jamaah rahimakumullah. Kaji kita wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.